Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan terus tetap semangat belajarnya ya. Amin. Sebelum pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, seperti biasanya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 3. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ada 6 ya ciri-ciri makhluk hidup. Coba apa saja? Ya, bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Oke, amati gambar tersebut. Kira-kira dari 6 ciri tersebut, apa saja ciri-ciri yang ada pada gambarnya? Oke, tulislah ciri-ciri makhluk hidup di tempat yang tersedia di tabel. Contohnya seperti ini. Ya, ini sudah ada contohnya. Misal kegiatan pada gambar itu ibu menyiram tanaman. Berarti ciri-ciri makhluk hidup yang ada yang ditunjukkan oleh gambar itu berarti tumbuhan memerlukan air. Yang kedua, Lani dan ayah memberi makan ayam. Berarti ciri-ciri makhluk hidupnya ayam memerlukan makanan. 3. Dari kegiatan ayam berjalan menuju makanan. Berarti ciri-ciri makhluk hidupnya ayam bergerak. 4. Ayam mempunyai telur di kandang. Berarti ciri-ciri makhluk hidup ayam berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. 5. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Ciri-ciri makhluk hidupnya ayam tumbuh. Nomor 6. Lani, ayah, dan ibu adalah satu keluarga. Berarti ciri-ciri makhluk hidupnya manusia berkembang biak. Ayo berlatih. Amati kedua gambar berikut. Apa persamaan dari gambar di samping? Gambar tersebut ada 2. Coba kalian amati persamaan dari 2 gambar tersebut apa? Ya, persamaannya yaitu mereka sama-sama sedang makan. Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, 1. Kedua gambar tersebut terdapat hubungan saling ketergantungan antar manusia dan hewan. 2. Manusia dan hewan membutuhkan makanan untuk hidup. 3. Lani dan keluarga sedang makan. Makanan bisa berasal dari hewan lain seperti daging, ayam, dan telur. 4. Gambar kedua menceritakan tentang perkembangan dan pertumbuhan ayam. Yang semula telur kemudian menetas menjadi anak ayam dan berkembang menjadi ayam dewasa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya.
Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Lagunya sebagai berikut. Nah, judulnya Anak Ayam, ciptaan NN. Yuk kita nyanyikan. Ya, itu adalah lagu Anak Ayam. Kalian bisa nyanyikan di rumah ya. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Seperti pertemuan yang kemarin? Ya. Ini Bu Wanti sudah memberikan contohnya. Ingat kemarin gimana? Kalau bentuknya persegi berarti bunyi pendek. Kalau persegi panjang berarti menandakan itu bunyinya panjang. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Ya, contohnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada tanda pendek ya dinyanyikan pendek. Kalau ada tanda panjang ya dinyanyikan panjang. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti jadinya tidak sesuai atau lucu ya. Contohnya misal gini, tidak boleh kayak gini. Teko 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 tek, anak ayam turun. Ya, jadi jelek kan? Ya, jadi kalau mau nyanyikan, sesuaikan dengan tanda panjang atau pendeknya bunyi. Atau bisa juga disebut dengan pola irama. Nah, pola irama itu berfungsi agar lagu yang dinyanyikan itu terdengar lebih enak didengar atau lebih indah kita dengar. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Contohnya ini, ada peternakan A, peternakan B, peternakan C, dan peternakan D, peternakan E. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan juga bermacam-macam. Kalau peternakan A itu menghasilkan 3.000 butir telur per bulannya. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 butir telur. Peternakan E 2.500 butir telur. Nah, dari tabel tersebut, mari kita coba amati dan membaca tabel. Mencari informasi yang ada di tabel. Yang pertama, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Yuk kita cari.
butir telur yang paling banyak itu dihasilkan oleh peternakan yang mana? Kita cari angkanya dulu yang paling banyak, yaitu 3.500. 3.500 dihasilkan oleh peternakan C. Ya. Yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulannya? Kita cari lagi angka yang paling sedikit. Ya, betul. 1.500, yaitu dihasilkan oleh peternakan B. Yang ketiga, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Tadi yang paling sedikit siapa? Yang 1.500 berarti peternakan B ya. Peternakan B, kemudian 2.000 peternakan D, 2.500 peternakan E, 3.000 peternakan A, kemudian yang terakhir 3.500 peternakan C. Jadi urutannya dari peternakan B, D, terus E, kemudian A, dan terakhir C. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Ya, kemarin kan sudah belajar tentang cara membacanya ya. Oke, dari nomor 1, 1.250 atau 0. Jika dibaca yang mana? Pilih di baris yang kanan. 1.250 atau 2.500 atau 1.000. Ya, betul. Yang paling atas yaitu 1.250. Yang kedua, 1.000 dibaca berapa? Ya, 1.000. 2.500 dibaca 2.500. Coba menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Tadi sudah membaca. Kemudian kita tentukan nilai tempatnya. 4.750 dibaca 4.750. Nilai tempatnya ditentukan ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, dan satuannya berapa. Ribuannya ya angka 4, ratusannya 7 atau 700, puluhannya 5 dari kata 50 dan satuannya 0. Yang kedua, jika ada tulisan 8.417, maka lambang bilangannya, oh ya, nilai tempatnya dulu. Nilai tempatnya kita tentukan sebelum menulis lambang bilangannya, biar mudah ya nanti menuliskan lambang bilangannya. 8.000 berarti ribuannya 8. 400 berarti ratusannya 4. 17 berarti 17 itu kan 1 dan 7, berarti otomatis puluhannya 1, satuannya 7. Jadi lambang bilangannya kita tulis di atas menjadi 8.417 atau 8.417. Yang ketiga, jika ada nilai tempatnya, nanti kamu tentukan lambang bilangannya dan tulis cara membacanya. Jika ada ribuannya 1, ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya 0, maka ditulis lambang bilangannya di atas, ditulis ya. Kemudian dibaca berarti ditulis menggunakan huruf ABC ya.
Dibaca 1000. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi prokes atau protokol kesehatan ya, makan makanan bergizi agar kita selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.